Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Pictures on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it catch like, whoa. How you fucking with these hoes out? Perlawanan rakyat di Maluku menandai perlawanan pertama rakyat Indonesia setelah Belanda berkuasa kembali secara penuh di Indonesia pada masa kekuasaan kedua Belanda, yaitu pada tahun 1816 hingga tahun 1942. Pada masa sebelumnya, kekuasaan Belanda di Nusantara berada di bawah pengaruh kekuasaan Prancis dengan nama Republik Batam, yang berkuasa pada tahun 1795 hingga 1811. Kemudian berikutnya penguasaan Inggris dari tahun 1811 hingga 1816. Kedatangan kembali kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1817 ternyata mendapat tentangan keras dari rakyat Maluku. Hal ini melatar belakangi pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Maluku yang disebabkan karena faktor politik, ekonomi, dan sosial yang buruk di bawah kekuasaan Prancis. Adapun sebab umum terjadinya perlawanan Patimura, diantaranya 1. Diberlakukannya perlayanan Hongi untuk memonopoli rempah-rempah dan hak ekstripasi, yaitu hak untuk memusnahkan pohon pala dan cengkeh yang tidak ikut aturan permonopolian. 2. Adanya kerja wajib kepada pemerintah Belanda, serta belum lagi terdapat pajak-pajak yang ditetapkan oleh Belanda. 3. Banyak tenaga pribumi di Maluku yang dijadikan serdadu atau tentara perang. Ada pula sebab khusus dilakukannya perlawanan rakyat Maluku, diawali oleh pemesanan kapal Orombay oleh Presiden Van der Berg kepada masyarakat pesisir Maluku. Ia melakukan pembayaran dengan harga yang tidak sesuai. Secara garis besar, rakyat sudah mulai jenuh dan kecewa terhadap sistem monopoli yang sudah diberlakukan di Ambon sejak pemerintahan kolonial Portugis. Perlawanan rakyat Maluku terjadi pada tahun 1817 dan perlawanan rakyat Maluku saat itu dipimpin oleh Kapiten Patimura atau Thomas Matulesi. Patimura merupakan seorang pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC. Pada masa pemerintahan Inggris, Patimura merupakan seorang mantan sersan di militer Inggris. Dan saat berjuang, Kapiten Patimura dibantu oleh beberapa sahabatnya seperti Philip Latumahina, Thomas Petiwile, Anthony Rigaud, dan Christina Martha Tlahaku. Dan saat itu, rakyat memulai perlawanannya pada tanggal 15 Mei tahun 1817 dengan melakukan serangan malam ke pos perahu di pelabuhan Porto. Mereka berhasil membakar perahu-perahu milik pemerintah Belanda. Keesokan harinya, pasukan Patimura menyerang dan mengepung benteng Dorstad. Kemudian, mereka menaklukkan benteng De Vergik yang menjadi sasaran berikutnya hingga menewaskan pimpinan Belanda, yaitu Van der Berg. Wow, ternyata pasukan yang dipimpin oleh Patimura berhasil menguasai benteng Dorstad. Mengerikan. Ternyata perlawanan tidak hanya terjadi di Pulau Saparua saja, tetapi meluas ke wilayah-wilayah lainnya, seperti Pulau Seram, Haruku, Larike, dan Asilulu. Belanda pun kewalahan menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh Kapiten Patimura beserta pasukannya. Hingga Belanda pun meminta tambahan pasukan dari Batavia untuk dikirimkan ke arah Saparua. Pemerintahan kolonial di Batavia mengirimkan bala tentara dengan persenjataannya yang dipimpin oleh Mayor Betjes. Dan ekspedisi ini pun berangkat dari Batavia pada tanggal 17 Mei 1817. Dengan perjalanan yang melelahkan pada tanggal 20 Mei 1817, tentara itu pun sampai ke Saparua. Dan terjadilah pertempuran dengan pasukan Patimura. Ternyata pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Betjes pun mati tertembak. Perlawanan pasukan Patimura terus berkobar dengan gigih. Sampai pada akhirnya
Belanda meminta bantuan pasukan tambahan dari Ambon. Dan setelah sampainya pasukan tambahan dari Ambon yang dipimpin oleh Kapiten Lisnet dan Mayer, Belanda melakukan serangan secara besar-besaran ke daerah pertahanan pasukan Pattimura dan benteng Dunstep. Pasukan Pattimura perlahan mulai mendesak, hingga akhirnya Pattimura terpaksa mengosongkan benteng tersebut. Pasukan Pattimura kemudian mundur dan benteng tersebut ditempati oleh Belanda. Banyak daerah yang jatuh pada saat itu. Satu persatu pimpinan Pattimura berhasil tertangkap, sampai pada akhirnya Pattimura sendiri pun tertangkap oleh Belanda. Pattimura diajak berunding oleh Belanda, namun ia menolak. Akhirnya pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura kemudian dihukum gantung di benteng New Victoria, Ambon. Dan sebelum digantung, Pattimura sempat berkata, Pattimura tua boleh dihancurkan, tapi sekali waktu Pattimura muda akan bangkit.